Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Evi Dwi Hastri selaku DPLKM 6 untuk SDN Ganding 2 yang akan membimbing teman-teman selama penugasan berlangsung, baik itu selama penugasan hingga selesai penugasan. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah dosen dari Universitas Wiraraja. Kalau tidak salah teman-teman di Ganding 2 ini semuanya mahasiswa Wiraraja kan ya? Enggak, Bu. Beda-beda dari Oh, beda-beda. masing-masing. Ya. Dari Ganding itu ada 5 orang kan ya? Nanda dari universitas apa Nanda? Nanda Nanda gak izin ya? gabung. Oh, Nanda dari TM. Nanda UTM. Oke. Kemudian Ahda? Saya sendiri UNESA. Oh ya, ada sekali lagi. Untuk kegiatan ini nanti kira-kira ada gimana? Apakah bertempat tinggal di sini atau bagaimana kira-kira selama penugasan nanti? Eh, di rumah, Ibu. Oh, jadi ada aslinya memang orang Sumenep gitu ya? Iya. Oh gitu, cuma kuliahnya di Surabaya. Oke, oke, oke. Kemudian Feby, universitas mana Feby? Dari Uniba, Bu. Oh, dari Uniba. Oke, salam kenal. Yes. Jadi Feby ini mana rumahnya? Kalau saya di Batuan. Batuan, oh deket ya? Deket sama Iya. kampusnya ya. Oke, Rohatin ini di STKIP ya? Bener Iya, ya? STKIP Rotin. Rohatin, STKIP, kemudian Septi. Septi Septi Unija. Oh ya, Septi Unija. Oh ya, ini Nanda kayaknya baru gabung ya. Oke, teman-teman, dari ini ya yang sudah saya share kemarin sesuai jadwal juga. Hari ini kita adalah jadwalnya refleksi hasil pembekalan yang telah diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Jadi rentan waktu untuk pelaksanaan refleksi ini adalah dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Berhubung teman-teman juga tempat tinggalnya berjauhan semua, jadi kita laksanakan secara daring. Untuk itu, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, monggo teman-teman yang sudah menyiapkan program pembelajaran seperti apa ataupun program-program lainnya untuk mendukung sistem pembelajaran di Indonesia agar lebih baik khususnya di SDN Ganding 2. Monggo teman-teman mulai untuk mempresentasikannya. Silahkan yang siap duluan atau saya random aja gini. Gimana teman-teman? Jadi sampaikan aja. Seharusnya ini kan pemberangkatan kan tanggal 14 ya. Kita kurang beberapa hari lagi. Jadi teman-teman sudah harus menyiapkan program apa yang akan teman-teman lakukan selama penugasan di sana. Karena teman-teman tiap minggunya teman-teman itu kan harus melaporkan di akun masing-masing. Nah, laporan itu kita bahas sekarang. Bagaimana sih sistem pelaporannya? Kemudian program-program apa saja yang akan teman-teman lakukan. Karena berkaitan dengan itu juga berkaitan dengan laporan nantinya. Nah, saya akan mengevaluasi nanti isi laporannya. Ya, kemudian saya nanti akan berusaha untuk mengarahkan teman-teman agar programnya itu sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah kalian lakukan pada saat observasi lapangan kemarin. Kemarin sesuai dengan laporan ketua yaitu Rohatin, mahasiswanya kan rata-rata itu tidak bisa diatur katanya. Jadi untuk mendengarkan seseorang berbicara di depan itu sangat sulit. Nah, kira-kira teman-teman mempunyai metode belajar yang seperti apa sehingga siswa-siswa itu fokus kepada kita. Jadi kita berusaha untuk membuat sistem pembelajaran itu lebih menarik dan lebih tertata sehingga teman-teman siswa itu tidak merasa monoton, tidak merasa jenuh, dan lebih
berpikir agar ingin selesai nih mengikuti pelajaran ini atau ingin selesai nih mengikuti instruksi dari kakak-kakak yang bertugas nanti. Nah, kira-kira baik itu Ahda, kemudian Feby dan juga Nanda, kira-kira sudah ada gambaran kan hasil dari pembekalan kemarin yang selama beberapa hari itu yang sudah diikuti, baik itu literasi, numerasi, sudah ada gambaran kira-kira nanti apa nih yang akan disampaikan kepada adik-adik siswa. Silahkan, siapapun, boleh Ahda, boleh Feby, boleh Nanda. Atau kita sharing sebenarnya apa yang tidak dimengerti oleh teman-teman atas hasil pembekalan kemarin. Karena kan banyak tuh materinya. Saya lihat banyak sekali materinya, misalnya dari bagaimana menciptakan pelajar Pancasila, kemudian bagaimana caranya untuk memberikan materi numerasi agar lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri kemarin, saya rasa adalah satu atau dua yang menarik perhatian dari teman-teman yang oh ini saya punya ide seperti ini biar teman-teman siswa itu lebih tertarik lagi untuk gemar membaca atau gemar berhitung kan seperti itu. Jadi kan fokus kita di sini kan sebenarnya ya. Jadi dari hasil pembekalan DPL kemarin juga itu tidak menekankan dan tidak mewajibkan kepada adik-adik mahasiswa yang bertugas nantinya di KM6 ini untuk menggantikan guru sepenuhnya full mengajar. Karena pada hakikatnya teman-teman kan masih eh, belum bertugas sebagai seorang pendidik, tapi di sini teman-teman belajar berusaha bagaimana untuk menciptakan sistem itu lebih baik, bukan langsung mengajar. Tapi teman-teman itu boleh mengajar asal didampingi oleh guru tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh ngajar full dari hari Senin sampai hari Jumat, itu bukan seharusnya tugas teman-teman, gitu ya. Kemudian lagi kemarin yang saya dapatkan juga dari hasil pembinaan atau hasil dari pertemuan RKK semua seluruh DPL di Indonesia bahwa jika ada baik guru ataupun karyawan yang ada di SDN tersebut tempat teman-teman bertugas itu meminta bantuan teman-teman, misalnya sekarang kan udah hampir 17 Agustus nih, pastinya teman-teman kan akan diminta untuk berkontribusi untuk memeriahkan kegiatan itu. Boleh-boleh saja, tapi tidak diwajibkan untuk teman-teman itu turut serta untuk itu. Karena kegiatan kampus mengajar itu teman-teman tidak untuk kegiatan administrasi dan lainnya. Misalnya nih di waktu weekend tiba-tiba teman-teman dihubungi oleh salah satu guru di situ untuk membantu untuk menyelesaikan proses administrasi ini misalnya. Nah, teman-teman itu boleh menolak, tapi menolak dalam bahasa yang tidak cenderung menolak secara frontal, secara verbal, tapi ditolak secara gini, secara tidak langsung misalnya. Maaf Bapak, boleh kami kerjakan pada hari Senin, mengingat kami masih ada laporan yang harus kami selesaikan di akhir pekan. Jadi menolaknya seperti itu gitu ya. Jangan langsung, maaf Pak, itu bukan job desk kami, itu bukan tugas kami sebagai mahasiswa KM gitu, bukan seperti itu. Tapi tugas-tugas administrasi itu memang pada hakikatnya bukan bagian dari penugasan mahasiswa KM. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, atau ada yang mau didiskusikan, atau masih bingung program apa sih Bu yang sebenarnya nanti akan kita terapkan atau sistem pembelajaran yang seperti apa yang nanti akan kita terapkan gitu ya. Coba silahkan kita sharing-sharing dulu atau hasil dari kunjungan teman-teman ke sekolah kemarin seperti apa? Boleh teman-teman ceritakan? Silahkan. Baik Ibu, saya izin mewakili teman-teman ya Ibu. Oke, Nanda, Kemarin, silahkan. kemarin itu waktu kita observasi ada beberapa poin di sana yang saya amati. Salah satunya tentang fasilitas, kemudian tentang manajemen pendidikannya sendiri. Karena di sana itu untuk siswanya sendiri relatif bisa dibilang sangat sedikit untuk jumlah
yang biasanya kan kalau rombel per kelas itu kurang lebih siswa SD itu 20-an ya Ibu. Saya lihat di sana itu tidak sampai seperti itu. Mungkin bisa dibilang 10 gak nyampe per kelas. Jadi mungkin itu. Kemudian yang masalah fasilitas itu di ruang kelas itu untuk biasanya kan ada struktur atau apa kayak piket, struktur organisasi itu tidak ada juga saya melihatnya. Kemudian untuk siswanya emang sulit diatur ya, mungkin mereka emang usia SD masih sukanya bermain. Jadi kita sebagai nanti pengajar di sana tuh bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk mereka nantinya. Mungkin dengan pemberian seperti bermain game sambil belajar, kan sekarang tuh banyak metode pembelajaran game. Kemudian juga ada metode pembelajaran dengan cara bernyanyi. Dengan cara bernyanyi itu kan anak-anak penyampaian materinya itu lebih menyenangkan. Jadi mungkin bisa lebih menarik perhatian dari anak-anak gitu Ibu. Terus untuk fasilitas sendiri mungkin nanti bisa dijadikan diperbaiki secara perlahan dengan penambahan struktur kelas, kemudian struktur piket juga, kemudian di perpustakaan juga itu berantakan, bisa dibilang berantakan. Jadi mungkin kita juga bisa merapikan buku-buku, entah kita membuat pengadministrasian perpustakaan, buku apa saja yang ada di sana, terus penyusunannya bagaimana. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Nanda sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di SDN 2 Ganding, SDN Ganding 2. Untuk selanjutnya, Ahda mungkin ada pendapat lain. Nanti kita sama-sama bahas. Silakan Ahda. Ya, izin menyampaikan dari observasi yang kami temui kemarin itu, kan di ruang kelas itu hampa gitu, Ibu. Di dinding itu tidak ada apa-apa, kan biasanya kan ada semacam karya-karya gitu. Jadi bisa dibilang literasi yang ada di sekolah itu tuh masih dibilang sangat kurang gitu. Seperti membaca itu kurang gitu. Dan kayak buku-buku itu kurang dijaga gitu juga, Ibu. Nah, saya mengusulkan untuk meningkatkan program gerakan literasi sekolahnya itu dengan ini, kayak kan sebelumnya itu perpusnya tidak teratur, kayak banyak yang dimakan rayap. Nah, mungkin dari mahasiswa itu bisa memperbaikin atau eh, mm, bisa kerjasama gitu dengan sekolah, enaknya ini buku diapain, dan agar siswa-siswa ini jadi rajin gitu ke perpusnya, atau mengadakan agenda wajib kunjungan ke perpustakaan agar literasinya itu semakin bagus gitu di sekolah. Nah, dan juga bisa juga dengan pemberian kosakata-kosakata atau semacam bentuk kalimat yang yang berhubungan dengan bahasa Inggris mungkin gitu untuk ditingkatkan lagi. Dan juga ini pembuatan karya-karya gitu Ibu. Kayaknya kalau dilihat dari hasil observasinya itu juga untuk siswanya sendiri itu kayak kurang dari segi karya, itu kurang, kayak kebanyakan main-main terus gitu Bu. Mungkin kayak pembuatan mading gitu, mading kelas, terus membuat pohon-pohon literasi gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Ahda. Kemudian selanjutnya silakan Feby. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin saya nggak ikut observasi bareng teman-teman. Karena kemarin itu bahkan sampai sekarang saya masih ada di Kediri gitu Bu. Tapi kalau berdasarkan pengamatan saya sejauh ini, biasanya di sekolah-sekolah pelosok itu anak-anaknya masih sangat minim atau bisa kita sebut gaptek ya, gap teknologi. Mm-mm. Dan juga di usia mereka itu biasanya ini apa ya?
antusiasnya untuk mengetahui hal baru itu sangat tinggi. Jadi rencana saya nanti ketika sudah mulai penugasan, saya ingin mengenalkan mereka terhadap perkembangan teknologi gitu, Bu. Kan Oke. mereka di sekolah mereka itu pasti masih gak ada yang namanya komputer gitu ya. Mungkin nanti kita bisa mengajarkan hal-hal yang paling dasar lah, mulai dari bagaimana cara menghidupkan laptop, terus bagaimana cara merefresh, dan juga ngetik di Microsoft Word, hal-hal yang paling dasar lah biar supaya apa, ketika mereka lanjut ke studi yang lebih tinggi, mereka itu nggak kaget teknologi gitu, Bu. Oke, cukup. Feby, apa ada lagi? Cukup. Dan ini lagi, Bu, saya mau tanya, nanti ketika seperti yang teman-teman tadi sampaikan bahwasanya di sekolah Ganding 2 ini masih sangat minim sekali fasilitas. Nah, untuk fasilitas seperti mungkin alat-alat kebersihan dan lain sebagainya, itu apakah dari kami juga yang mengeluarkan dana seperti sumbangan atau bagaimana, Bu? Oke, oke saya bahas satu-satu ya, Mbak Feby. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang sudah mengeluarkan pendapat, unek-uneknya. Nah, saya mulai pertama dulu dari Ananda ya. Oke, Nanda tadi berusaha untuk memberikan ataupun menawarkan sistem pembelajaran berbasis literasi dan juga numerasi dengan cara bermain games ataupun bernyanyi. Oke, saya setuju. Jadi nanti untuk Ananda, dan juga teman-teman yang lain, baik Ahda, Yona, dan juga teman-teman yang lain yang tidak bergabung, tolong disampaikan, itu dicatat sebagai program teman-teman masing-masing, gitu ya. Karena nanti kan kita dengan sistem pelaporannya. Saya bahas, memang usia anak di bawah 12 tahun itu memang masih cenderung untuk bermain. Nah, bermain itu sambil meniru. Nah, ketika adik-adik mahasiswa ini berada di lingkungan sekolah, itu apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini pasti cenderung akan untuk ditiru. Misalnya, bagaimana kalian cara berpakaian, cara berbicara kalian, itu pasti cenderung akan cepat diingat oleh adik-adik siswa. Satu, kemudian cara bernyanyi untuk menyampaikan materi-materi itu juga sangat baik untuk menstimulus adik-adik siswa agar lebih mengingat pelajaran. Misalnya berhitung dengan cara bernyanyi, perkalian dengan cara bernyanyi, dan juga yang lainnya. Itu sudah masuk dalam bagian di numerasinya. Cara-cara yang seperti inilah yang saya maksud agar sistem pembelajaran itu tidak hanya guru yang memberikan materi, kemudian siswa hanya mendengarkan, mencatat, tidak. Tapi siswa juga diupayakan untuk ikut aktif atau lebih responsif terhadap apa yang sudah disampaikan oleh tutor atau oleh guru di depan. Nah, ketika guru sudah memberikan games, memberikan arahan untuk bernyanyi, artinya siswa sudah mulai berpikir, gimana nih caranya untuk menyelesaikan games ini? Bagaimana caranya untuk kita bisa sampai pada akhir permainan? Kan seperti itu. Itu bagus untuk Nanda. Kemudian selanjutnya Ahda. Nah, Ahda ini punya dari segi literasinya. Kalau tadi mix ya antara literasi dan numerasi, sekarang Ahda ini lebih fokus kepada literasinya. Juga sangat bagus, saya apresiasi sekali. Ada memiliki inisiasi untuk memperbaiki perpustakaan. Bagaimana caranya perpustakaan itu lebih dihidupkan lagi suasananya agar tidak hanya sebagai ruang baca, tapi di perpustakaan kita bisa kelola sebagai tempat misalnya hasil karya crafting yang tadi kan katanya mau buat kerajinan, kreasi, merangkai, menggambar ataupun crafting gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu di sana juga berusaha menanamkan soft skill dari si adik-adik siswa, misalnya hobi merangkai ini, membuat ini, teman-teman silahkan arahkan ke arah itu. Itu juga sangat baik dan minat baca ya. Saya memang sangat menyayangkan ya. Saya sambil singgung juga pendapat dari Feby tadi bahwa tingkat keingintahuan dari siswa di daerah pedesaan itu memang cenderung
lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi dalam artian mereka itu penasaran gimana sih rasanya main gadget, seperti apa sih orang itu main sosmed, ataupun seperti apa sih orang itu menggunakan laptop dan lain sebagainya. Nah, itu adalah rasa penasaran yang memang tertanam di masing-masing anak, khususnya anak di daerah pedesaan yang tidak mudah aksesibilitasnya terhadap media-media seperti teknologi informasi dan seperti itu. Rasa penasaran yang seperti itu ataupun keingintahuan yang besar seperti itu bisa kalian siasati dengan cara-cara yang kreatif seperti tadi yang disampaikan oleh Ahda. Kita ciptakan gerakan literasi dengan cara misalnya membuat mading-mading kelas, bagaimana mereka itu bisa membuat puisi atau membuat sajak dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu mereka menulis, mereka menuangkan apa yang mereka rasakan, misalnya tentang ibu ataupun tentang ayah ataupun tentang apapun yang mereka rasakan, liburan sekolah misalnya, mereka coba tuliskan. Kemudian mereka baca di depan, mereka berusaha untuk apa namanya ya? Kalau istilahnya kalau dalam dunia pendidikan itu membaca cerita itu apa namanya istilahnya? Storytelling. Storytelling. Nah, benar. Jadi storytelling. Mereka secara tidak langsung menanamkan eh, apa minat baca dari cara mereka itu menulis. Nah, menulis sekaligus mereka membaca. Jadi setelah mereka menulis pasti mereka membaca ulang tuh. Nah, dari situ minat baca sudah mulai terpupuk. Nah, gimana caranya nanti mungkin Ahda dibantu teman-teman yang lainnya untuk mendukung program dari Ahda ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya dari Feby. Nah, berhubung Feby tadi tidak sempat bergabung pada saat observasi lapangan. Jadi saya harap nanti Feby banyak juga sharing-sharing dengan teman-teman yang lainnya gimana kondisi sekolahnya sebelum kita berangkat di tanggal 14. Feby mempunyai inisiasi untuk melek digital. Memang untuk akses kepada hal-hal yang bersifat digital seperti akses internetnya, perangkatnya pun itu memang tidak mendukung. Saya lihat di beberapa referensi dan di beberapa literatur juga sudah mulai banyak mahasiswa yang lolos kampus Maganjar itu menggunakan cara-cara seperti ini untuk mengenalkan bagaimana caranya kita itu agar mengedukasi siswa untuk tidak gaptek gitu ya. Misalnya mulai dari cara-cara sederhana yang sudah disampaikan oleh Feby itu. Nah, nanti teman-teman bisa membawa laptopnya masing-masing untuk bisa teman-teman itu mulai praktek nih, mulai praktek. Jadi nggak hanya teori aja, jadi teori sampaikan sedikit langsung prakteknya. Jadi mulai cepat bisa dipahami oleh adik-adik siswanya. Saya rasa teman-teman di sini sudah punya perangkat itu semua ya. Jadi tidak ada salahnya nih dipinjam sebentar untuk apa namanya untuk digunakan sama adik-adik siswa, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa kalau di sana tidak ada wifi-nya bisa pakai tethering nggak apa-apa. Jadi gimana caranya mencari sebuah materi atau mencari apapun itu di Google seperti apa. Nah, itu penggunaan internetnya. Nah, satu lagi, Feby, mungkin ini juga mendukung program kamu terkait melek digital itu. Misalnya, bijak dalam bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Karena pada saat ini tidak hanya anak di tingkat sekolah menengah pertama saja yang sudah mahir menggunakan itu, menggunakan gadget khususnya, bukan laptop, tapi untuk anak-anak SD pun sekarang sudah mulai ya pegang gadget sendiri, sudah dibelikan gadget sama orang tuanya, sudah mulai bisa TikTokan. Ya, cara-cara yang seperti itu memang baik untuk kita kolaborasikan agar sistem pembelajaran itu jadi lebih have fun, jadi lebih happy dan mudah diterima dengan baik dan teman-teman juga tidak jenuh. Tapi di samping itu, kita juga tahu bahwa bahaya menggunakan teknologi informasi ketika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya. Nah, itu kita tanamkan kepada adik-adik siswa. Jangan sampai kita mencari informasi ataupun mendapatkan informasi itu
itu langsung diserap gitu aja tanpa kita memfilternya. Nah, gimana caranya nanti adik-adik siswa itu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan juga cara yang mudah dipahami oleh adik-adik siswa agar ternyata dalam penggunaan media sosial, kemudian dalam menggunakan alat teknologi informasi itu tidak sembarangan gitu ya. Ada aturannya gitu. Jadi adik-adik siswa itu harus dipupuk sejak dini bahwa itu jangan sampai meninggalkan jati diri mereka itu sebagai seorang siswa yang wajib menempuh pendidikan. Jangan sampai mereka terlena dengan teknologi yang sudah ada, tapi mereka itu ketinggalan untuk belajar. Minat belajarnya menjadi kurang karena mereka itu terlalu asik menggunakan media sosial. Jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus balance gitu. Teman-teman harus mengarahkan bahwa informasi itu, misalnya materi-materi literasi, materi numerasi, bisa didapatkan melalui media-media seperti saat sekarang ini. Jadi gitu tantangannya untuk Feby. Jadi tidak hanya mengajarkan itu, tapi juga sampaikan, ini loh bahayanya, ini loh manfaatnya, gitu ya. Itu silahkan teman-teman dicatat sebagai draft gitu ya, sebagai apa namanya, rancangan program yang nantinya akan teman-teman aplikasikan pada saat berangkat ke sekolah dan pada saat penugasan. Nah, ini yang saya mau, jadi teman-teman nanti pada hari pertama itu sudah harus siap gitu. Apa ini yang mau dilakukan? Misalnya tadi ada bagaimana nanti kita mencanangkan program gerakan literasi itu kita mau mulai dari mana nih? Kita mau mulai dari mana dulu? Apakah kita mau mulai dari membentuk mading dulu atau kita mulai dengan memperbaiki fasilitas, bukan fasilitas ya. Ya oke lah, fasilitas bolehlah. Tapi kita mulai dengan seperti membuat apa namanya tuh kalau di tembok dari bahan-bahan kertas karton seperti itu, tapi itu isinya eh, match gitu, matematika misalnya, atau bahan-bahan numerasi seperti itu. Nah, itu bisa digunakan dan adik-adik siswa itu diajarkan juga untuk crafting seperti itu. Nah, itu bisa dimulai dari hal-hal seperti itu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan dari Feby, Ibu apakah pendanaan, kemudian biayanya itu untuk program-program seperti ini tuh apakah dari kita ataukah urunan atau bagaimana? Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya dari mahasiswa-mahasiswa KM yang sebelumnya, kita bicarakan dengan pihak sekolah dulu, gitu ya. Kita bicarakan dengan pihak sekolah, sampaikan program kita, yang mana yang perlu pendanaan, ya. Nanti bagaimana tanggapan pihak sekolah? Kadang ada pihak sekolah yang dengan senang hati untuk mendukung program kita. Itu biasanya ada alokasi untuk pengembangan sekolah. Dana operasionalnya itu ada. Cuma di pihak sekolah itu karena keterbatasan ide, kemudian keterbatasan tenaga, mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Jadi teman-teman membantu dengan itu, gitu loh. Jadi sampaikan dulu ke pihak sekolah, baik itu melalui kepala sekolah atau wali kelasnya, itu nanti insya Allah akan ada dana operasional sekolah atau kalau misalnya tidak ada kita bicarakan lagi di forum ini, gitu ya. Tapi kalau berdasarkan dari hasil teman-teman yang sebelumnya itu banyak yang memang dibantu ataupun disediakan oleh sekolah. Selama selama itu tidak terkait dengan infrastruktur, misalnya untuk pembangunan gedung apa, nah itu mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau untuk perbaikan fasilitas dalam hal misalnya aksen-aksen di dalam kelas, kemudian kebersihan, alat-alat kebersihan, bagaimana itu mungkin sekolah bisa untuk memenuhi untuk itu, gitu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silahkan. Atau ada materi yang pada saat pembinaan itu tidak dimengerti oleh teman-teman. Izin bertanya, Bu Evi. Iya, silakan ada. Terkait tanggal 10 itu kan ke Dinas Pendidikan. Nah, Mm. apa ada yang perlu dipersiapkan
untuk ke sana seperti surat tugas atau apa? Betul. Jadi teman-teman silahkan bawa surat tugasnya masing-masing ya. Sama, saya juga membawa surat tugas saya masing-masing gitu. Jadi nanti di sana kita ada RKK, pengarahan juga dari kepala dinas. Bagaimana nanti kita mengontrol diri. Jadi jangan sampai kita melakukan tiga dosa besar. Sudah tahu ya tiga dosa besar itu seperti apa? Sudah disampaikan juga. Jangan kita mengantisipasi jangan sampai itu terjadi pada saat penugasan kita di sekolah gitu. Yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi? Berarti surat tugasnya print gitu ya? Print out ya. Hmm. Untuk ini ya, untuk Nanda. Nanda kan dari Pamekasan. Kalau ada sekarang sudah di Sumeneb ya ada? Sudah tinggal di Sumeneb sekarang? Iya, Ibu. Oke, sudah berdiam di Sumeneb. Kalau Nanda, Nanda kemarin kalau nggak salah katanya mau di rumah keluarganya, di rumah familinya yang ada di Sumeneb ya? Insya Allah Ibu, tapi belum fix. Bisa jadi Nanda dari Pamekasan karena jarak tempuhnya ya cukup bisa ditempuh lah. Kurang lebih kalau ke SD Ganding itu 40 menitan. Jauh Nanda, soalnya kan tahu sendiri saya aja dari Bluto ke Manding itu berbutuh berapa menit itu. Dan itu pun akses jalannya kan nggak pas di pinggir jalan ya, masih masuk-masuk itu kan kemarin. Kalau Nanda dari Pamekasan itu Bu, untuk aksesnya enak karena Nanda tuh lewat dari Pakong itu kan jalan ke Sumenebnya enak ke Ganding. Jadi Lewat jalur utara ya. ya, jadi untuk Oke. jalannya nggak masuk-masuk, cuma pas emang yang mau masuk ke SD Ganding tuh kan emang masuk gang, cuma di situ saja. Mm-mm. Jadi Nanda juga sudah terbiasa di Pamekasan juga kan Nanda sekolahnya juga jauh dari kota gitu, dari rumah Nanda ke tempat tinggal dari tempat tinggal Nanda ke kota itu kan cukup jauh, jadi sudah terbiasa motoran. Jadi Oke. Jadi saya juga mengkhawatirkan keselamatan teman-teman pada saat di jalan gitu ya. Kan Anda perempuan, kemudian sendirian. Kira-kira nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya menempuh perjalanan sejauh itu gitu loh. Kalau nggak aman, ada temannya gitu aman ya. Kemarin juga dari Pamekasan sendirian gitu ya. iya Nggak aman. nggak bingung ya jalannya ya. Enggak Ibu, kan cuma tinggal ngikut jalan ke Sumeneb terus masuk dikit doang. Oke, 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 nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bilang ya ke saya ya. Misalnya eh mau pindah tinggal dengan keluarganya yang ada di Sumeneb itu bilang. Jadi saya nggak khawatir lagi gitu. Maksudnya kalau Nanda nyolok gitu ya, nyolok dari Pamekasan ke Ganding itu kan eh, bahaya karena jalannya juga sepi di sana Nanda. Oke, jalannya aksesnya bagus, misalnya jalannya kan memang sudah beraspal semua, tapi ini keamanan ininya gitu loh Nanda. Kan sepi kadang di situ. Dan kamu berangkatnya itu pasti jam berapa? Jam setengah 6 atau jam 6 kan? Kan Jam sekolah masuk jam 6 ya. Kalau Feby gimana Feby? Feby di masih di luar kota ya? Halo Feby? Iya Bu, di luar kota tapi udah mau balik kok. Oke, kira-kira tanggal 10 bisa ikut nggak ke dinas? Tanggal berapa? Yang tanggal 10 ke dinas bisa ikut. Kayaknya kalau tanggal 10 nggak bisa Bu. Soalnya ini saya yang ke Pare kan dibayarin kampus gitu, bukan individu. Oke, tanggal berapa baliknya? Anu, Feby. Tanggal eh yang jelas itu sih sebelum penugasan saya udah harus di Sumenep gitu Bu. Sebelum Jadi tanggal paling 12. tidak tanggal 13 ya sudah di Sumenep ya? Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang perlu disampaikan? izin itu Ibu. Biasanya kan untuk di sekolah di desa itu orang tua kan kurang perhatian pada anaknya. Hmm, Untuk masalah ya masalah pengetahuan anaknya lah. Mereka tuh memasrahkan sepenuhnya kepada sekolah biasanya kan. Nah, boleh. untuk itu otomatis anak tuh kan di sekolah di rumah tuh kebanyakan dibiarkan untuk Ya. sama orang tuanya. Otomatis biasanya itu di daerah desa itu untuk pembelajaran yang berhitung, menulis dan membaca
membacanya tuh terutama kelas rendah itu kan masih sangat minim. Jadi nanti Nanda itu pengennya mengadakan Bimbel gitu bukan ya. bimbel Ibu. Apa? Awalnya tuh kita ngadain itu sih. Awal eh, seperti apa ya? Observasi kognitif bukan kognitif ya kognitif tentang berhitung terus membacanya juga gitu. Jadi kita melihat apakah kemampuan anak di sana tuh tentang berhitung sama membacanya tuh udah baik atau belum. Nah, Iya ya. kalau misalnya kemampuannya itu masih rendah, kita itu bisa ngadain kelas kalistung gitu. Kelas membaca, menulis, dan berhitung setelah sekolah entah 15 menit, setelah sekolah. Jadi kan asalkan itu tiap hari, anak-anak tuh kan bisa karena terbiasa biasanya Ibu. Jadi kalau kita mengadakan kelas itu minimal 15 menit lah, nggak usah lama-lama, anak-anak diajak membaca, diajak berhitung gitu, mungkin bisa meningkatkan eh, apa pengetahuan mereka tentang membaca menghitung yang masih rendah itu. Oke. Jadi maksud Nanda itu mau ada kelas tambahan gitu ya di akhir kelas atau di akhir jam sekolah begitu. Iya, Ibu. Untuk semua kelas seperti itu atau hanya khusus kelas 6 saja? Bukan untuk kelas 6, hanya untuk siswa yang sekiranya kemampuan membaca dan berhitungnya, menulisnya masih kurang. Karena di sana ya, Nanda, karena di sana kan jumlah siswanya hanya 36. Iya. Eh, mungkin nggak kalau misalnya itu dijadikan satu, karena kan pelajaran kelas 1 dengan kelas 6 itu kan berbeda. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya dijadikan satu ruangan, satu kelas, sementara pemahaman mereka akan materi-materi yang akan disampaikan pasti akan berbeda. Untuk masalah itu, kita kan menyaring terlebih dahulu, Ibu. Disaring terlebih dahulu mana siswa yang Melalui tes atau apa nanti itu sistemnya? iya, itu bukan sebenarnya bukan tes ya. Ada namanya asesmen asesmen apa sih? Udah lupa namanya Ibu ya Allah. Ada asesmen untuk mengetahui kemampuan siswa. Biasanya guru tuh di awal pembelajaran, terutama di kelas rendah itu, Iya. mengadakan asesmen tersebut untuk mengetahui siswa ini perlu nggak eh, perlu nggak Mendapat pelajaran tambahan gitu ya. tambahan gitu. Terutama siswa kelas rendah karena biasanya kan kelas rendah untuk membaca dan menghitungnya itu masih kurang, sangat kurang biasanya Ibu. Oke. Nanda basicnya dari apa keilmuannya? Saya PGSD. Oh, kebetulan pas Iya, banget. jadi Kalau ada dari apa ini? Fakultas apa? Manajemen pendidikan. Masih ada pendidikannya. Kalau Feby, halo Feby? Saya dari sistem informasi, Bu, teknik. Oke, dari teknik. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi programnya itu sesuai dengan background keilmuan kalian. Oke, oke, oke. Boleh nanti mungkin Nanda ini lebih paham bagaimana terkait sistem pendidikan. Jadi bisa lebih banyak berdiskusi dengan Nanda karena Nanda ini sepertinya memang lebih paham bagaimana sistem menciptakan sistem pembelajaran, kemudian ada dari sistem manajemennya, manajemen pendidikannya gitu ya. Eh, saya rasa teman-teman di sini sudah mulai bisa membuat sebuah gambaran atau siklus pembelajaran seperti apa selama 5 bulan ke depan hingga Desember nanti. Saya harap teman-teman di sini tidak hanya mempraktikkan praktik baik literasi numerasi, tapi juga teman-teman bagaimana menumbuhkan ataupun menciptakan siswa Pancasila ya kan materi siswa Pancasila ini kan sudah pernah disampaikan gitu ya oleh pemateri, saya sampaikan ulang jadi seperti ini bisa dilihat teman-teman ya. bisa Ibu.
Oke, jadi pada intinya beriman bertakwa kepada Tuhan, berbineka tunggal ika secara global. Nah ini insan Pancasila itu memang harus benar-benar ditanamkan sejak dini gitu ya. Khawatirnya adik-adik Pancasila, adik-adik siswa itu tidak hafal Pancasila saja itu tidak hafal gitu. Bagaimana nanti mereka akan menerapkan ataupun akan menjadi siswa Pancasila kalau mereka itu tidak hafal saja, tidak hafal Pancasila. Kemudian setelah mereka hafal, pahami, coba usahakan agar siswa itu benar-benar paham. Dek, apa sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika? Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Nah, mereka harus paham dulu itu. Satu-satu aja dulu. Dalam 1 minggu usahakan pengertian dari masing-masing sila untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu tercapai hingga akhir penugasan ini. Secara mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini tugas teman-teman. Silahkan teman-teman buat seperti apa nih caranya agar siswa itu tidak hanya sekedar tahu, oh udah tahu nih, udah selesai gitu. Tapi bagaimana nanti mereka itu lebih kreatif dan bernalar kritis agar mereka itu bisa mengembangkan kemampuannya. Ada yang kemampuannya itu di bidang akademik, ada yang di non-akademik. Nah, kalian berusaha untuk memupuk itu berdasarkan konsep profil pelajar Pancasila ini. Kan seperti itu. Ini dari secara kognitifnya gitu loh. Bagaimana nanti dengan hal-hal yang di luar itu, secara moralnya, nah itu juga harus ditanamkan. Karena mirisnya ya adik-adik, teman-teman mahasiswa, adik-adik siswa itu mirisnya gitu ya, banyak yang berkata-kata kasar. Contoh, gitu ya. Kata-kata seperti itu nggak wajar untuk diucapkan anak yang masih berusia seperti itu. Ya meskipun untuk orang dewasa pun memang itu tidak boleh dilakukan. Jadi untuk berkata-kata kasar, berbuat kasar, kan kadang di sekolah ada ya tindakan pembulian. Nah itu jangan sampai terjadi. Pembulian-pembulian seperti itu gimana caranya kan kadang ada senioritas ya di sekolah. Kadang kalau udah kelas 6 itu sok-sokan ke adik kelasnya gimana gitu ya. Jadi itu juga jadi tugas teman-teman agar tindakan bullying seperti itu nggak terjadi lagi. Bahkan di tingkat SD gitu loh. Karena itu pemupukan karakter dari sekarang gitu. Jadi bagaimana caranya nanti adik-adik teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan motivasi agar menciptakan karakter siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu. Jadi pendidikan karakter ini juga sangat penting kita tanamkan kepada adik-adik siswa. Tidak hanya bagaimana nanti teman-teman itu bisa paham pelajaran materi fisika kalau di SD nggak ada fisika kimia, materi-materi seperti itu ya, materi-materi berhitung, literasi, tidak hanya itu yang akan kita jadikan goals dalam kegiatan ini, tapi untuk mencetak profil pelajar itu juga adalah poin utamanya. Misalnya nih di sekolah itu banyak laporan ke guru BK, SD nggak ada guru BK ya, banyak laporan ke wali kelasnya gitu ya, banyak laporan ke wali kelasnya terkait dia itu sering sering mengolok-olok dia karena bentuk fisiknya yang tidak sama dengan yang lain ataupun kondisi ekonominya yang tidak sama dengan yang lain, itu semuanya akan tertanam sejak dini kalau itu tidak diarahkan dari sekarang gitu loh. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan terus berlanjut dalam kehidupan mereka kalau tidak diarahkan. Seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Kalau nggak salah disampaikan oleh Nanda gitu ya. Kalau orang tua setelah anaknya pulang dari sekolah itu dibiarkan. Memang itu realitanya kebanyakan. Jadi setelah pulang dari sekolah, mereka pulang, makan, istirahat, bermain, sudah. Tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk mengevaluasi apa sih yang didapatkan di sekolah hari ini, tidak berusaha mendengarkan cerita anaknya. Kan seperti itu. Jadi anak itu tidak tahu ingin bercerita kepada siapa. Jadi apapun yang dirasakan oleh adik-adik siswa itu sebenarnya menjadi perhatian kita. Karena memang betul yang dikatakan oleh Nanda itu
memang kurangnya kepekaan orang tua terkait kebutuhan mental anaknya gitu. Kalau anaknya sudah down mentalnya, artinya anak itu sudah dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya dan hanya memasrahkan kepada gurunya di sekolah terkait literasi dan numerasi. Sementara di rumahnya, di keluarganya yang seharusnya mereka itu mendapatkan wawasan tentang berakhlak mulia, bagaimana moral yang baik, itu tidak mereka dapatkan. Gitu. Mungkin dari sini teman-teman juga bisa mengambil peran bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila itu. Gitu sih kalau saran saya. Jadi konteks dari kegiatan ini sebenarnya tidak hanya menciptakan sistem pembelajaran yang baik, tapi juga untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu. Ada yang perlu disampaikan lagi teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Saya sudah record, jadi saya bisa laporkan hasil koordinasi dengan teman-teman mahasiswa terkait persiapan yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 14 hingga 5 Desember. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon untuk diteruskan kepada teman-teman yang tidak hadir tentang apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Mohon ya, baik Ahda, Feby, Nanda, silahkan setor ke saya ya dalam bentuk teks, dalam bentuk file gitu. Program yang sudah kalian sampaikan tadi, silahkan ditulis ya. Kemudian disetor ke saya. Nanti saya laporkan gitu. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di tanggal 10 dan juga di tanggal 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.